Kita untuk mulai berdoa dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh kasih Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Hansi. sama Ibu. Jadi, sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau mengecek kehadiran. Hari ini hadir semua? Hadir semua Ibu. Oke, bagus. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin kita bersama-sama membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini kita buat agar kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, kesepakatan seperti apa yang ingin kita sepakati? Yang ingin menjawab, silakan angkat tangan. Saya Ibu. Ya, Ansi. Acungkan tangan jika ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Guru. Baik, Ansi. Masih ada lagi? Karin. Menghargai Ibu Guru dan teman-teman. Oke, masih ada lagi? Saya Ibu. Ansi. Jangan ribut. Baik, Ansi. Apa lagi? Jangan ribut. Oke, jangan ribut. Ada lagi? Karin. Datang tepat waktu. Oke, jadi adik-adik, itu adalah kesepakatan kita dalam proses pembelajaran kita hari ini. Nah, adik-adik, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Ketika kalian berangkat ke sekolah, apa yang kalian lakukan dalam perjalanan? Ya, kalian? Saya melihat sampah yang berserakan di pinggir jalan Ibu. Apa yang kalian lakukan ketika melihat sampah yang berserakan? Saya Ibu. Ya, Ansi? Saya melihatnya saja Ibu, tapi tidak memilih Ibu. Ada jawaban yang lain lagi? Saya Ibu. Ya, Karin? Saya tidak itu sampah Ibu. Jadi adik-adik, tindakan yang baik sebaiknya ketika kalian melihat sampah, hal yang harus kalian lakukan adalah memungut sampah tersebut dan membuangnya ke tempat sampah. Baik? Baik. Baik Ibu. Baik Ibu, saya akan melakukannya. Oke, baik. Jadi, materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah menjaga lingkungan di sekitar kita. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, siapa yang dapat menjelaskan apa itu lingkungan sekitar? Saya Ibu. Ya, Karin? Lingkungan sekitar itu adalah tempat tinggal kita. Bagus sekali, Karin. Jadi, lingkungan sekitar adalah semua hal yang berada di sekitar tempat tinggal kita, baik yang berasal dari alam maupun yang dibuat oleh manusia. Dan semua dapat mempengaruhi kehidupan kita. Menjaga lingkungan sekitar adalah tugas dari setiap individu. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang terjaga dari sampah, kotoran, dan hal-hal yang menjaga kesehatan dan kenyamanan. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian dapat mengetahui apa itu lingkungan sekitar, bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan, dan dampak dari lingkungan kotor. Sudah siap kalian untuk belajar hari ini? Sudah siap. Kita sudah belajar tentang dampak dari sampah, bukan? Iya Ibu. Nah, dampak dari sampah yang kita pelajari minggu lalu masih berkaitan dengan materi
udara terasa segar dan asri. Nah, itu adalah contoh lingkungan yang bersih dengan lingkungan yang kotor. Ya Ibu. Itu adalah contoh dari lingkungan yang bersih. Bagaimana dengan kondisi lingkungan yang kotor? Saya contoh lingkungan yang kotor itu seperti ada aroma bau, banyak sampah yang berserakan, dan terdapat banyak genangan air. Oke, terima kasih Kak Arin. Ya Ibu. Baik adik-adik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya mengenai apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan lingkungan? Ya Ansi? Saya Bu. Lingkungan adalah semua hal yang berada di sekitar tempat tinggal kita. Hebat sekali Karin. Sekarang, siapa yang bisa menyebutkan contoh dari lingkungan yang bersih dan kotor? Saya Ibu. Ya Ansi? Lingkungan yang bersih itu lingkungan yang tidak ada sampah, tidak ada air tergenang. Contohnya lingkungan yang kotor seperti banyak sampah dan banyak genangan air Ibu. Bagus sekali Ansi. Nah sekarang kita akan merangkum kembali pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita telah mempelajari tentang menjaga lingkungan sekitar. Menjaga lingkungan dapat memberikan manfaat bagi manusia seperti udara yang segar, air yang bersih, dan terhindar dari penyakit. Jika lingkungan yang tidak dijaga, akan muncul masalah seperti lingkungan yang kotor, banyak penumpukan sampah, banjir, dan berbagai penyakit lainnya. Nah anak-anak, apa yang bisa kita simpulkan tentang menjaga lingkungan sekitar? Ada yang bisa jawab? Saya Ibu. Ya Ansi? Menjaga lingkungan sekitar adalah kewajiban dari setiap individu. Lingkungan yang bersih dapat membuat kita hidup dengan nyaman dan aman Ibu. Tepat sekali Ansi. Ibu senang sekali kalian sudah memahami isi pelajaran hari ini. Sekarang kita refleksi sebentar ya. Nah anak-anak, coba kalian renungkan, apakah kalian sudah menjaga kebersihan di lingkungan rumah? Saya Ibu. Ya Ansi? Belum semua Ibu, tapi kami akan mencobanya Ibu. Bagus Ansi, itu adalah salah satu niat yang baik. Jadi harapan ibu setelah adik-adik keluar dari ruangan ini, adik-adik dapat menerapkan kembali apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Baik Ibu. Jadi tugas rumahnya, ibu ingin kalian mengamati lingkungan di sekitar rumah kalian dan gambarlah apa yang kalian amati. Baik Ibu. Baik adik-adik, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas semangat dan kerjasamanya. Jangan lupa berdoa dan tetap menjaga lingkungan kita, karena lingkungan adalah sahabat manusia. Jadi adik-adik, sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, alangkah baiknya kita menutup rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Nah, minta Karin untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Malaikat Allah, Engkau diserahkan oleh Tuhan, melindungi aku, terangilah, lindungilah dan bimbinglah kita aku. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang.